Karena salibmu kami boleh menerima anugerah yang begitu ajaib. Terima kasih buat karyamu Yesus. Bawa nama
Tuhan. Imam-imam yang raja, yang sudah membebaskan dari maut, yang sudah membebaskan dari cengkeraman dosa. Kekuatan pengorbanan Tuhan membawa kami melangkah dalam kepastian, maju melangkah dalam kemenangan bersama
percaya kuasa-Mu mengerjakan kami, kuasa urapan-Mu menguasai kami, kebenaran firman-Mu menerangi hati kami, jiwa kami, pikiran kami, dikuasai dalam otoritas kuasa Roh. Dan kami percaya saatnya Tuhan membawa umat-Mu, imam-imam yang rajani, bangkit menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Haleluya Yesus. Layakkan kami menerima pengajaran firman. Layakkan kami, didik kami, teguhkan kami, kuatkan kami, tegakkan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman. Amin. Kita Yesus Kristus, kita bersyukur oleh anugerahnya, oleh penyertaannya, oleh perlindungannya. Kita pagi ini boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih-Nya Tuhan, sehingga Sabat ini tidak kita lewatkan dengan sia-sia, tetapi kiranya waktu Sabat ini kita boleh syukuri seraya kita bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menghadapi dunia pada akhir zaman, memasuki dunia gelap, memasuki pasar bebas, memasuki menjalani informasi digital yang semakin mudah, semakin bebas diakses oleh setiap pribadi, setiap orang, dengan peralatan yang semakin canggih. Di sisi lain itu memberikan harapan baru untuk kita cepat bergerak, untuk kita cepat mendistribusikan suatu berita, apalagi pengajaran. Demikian juga lebih cepat kita bisa mengakses hal-hal yang sekiranya penting, ilmu-ilmu sekuler, ilmu-ilmu yang dipakai untuk memperlengkapi eksistensi kita selama kita ada di bumi. Tetapi di sisi lain, perkembangan teknologi, perkembangan komunikasi, digitalisasi, ketika itu tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak dikelola dengan baik, itu akan menjadi sebuah malapetaka. Perkembangan demi perkembangan waktu, demikian juga pertumbuhan anak-anak generasi akhir zaman ini, diakui atau tidak, dipahami, disadari atau tidak, maka perkembangan anak-anak kita generasi akhir zaman sangat terpengaruh oleh perkembangan teknologi. Kalau pengaruh atau dampak positifnya itu bagus di tangan anak-anak, di tangan generasi yang paham. Tetapi bagi generasi yang tidak mau paham, mengambil sesuatu yang positif, maka justru akan menjadi korban dari perkembangan teknologi. Hidup pada generasi akhir zaman adalah satu kompetisi yang berat, kompetisi yang tidak mudah. Di semua lini kehidupan adalah sebuah kompetisi. Oleh sebab itu, bagaimana kita hidup di tengah-tengah kompetisi yang tidak sehat? Kita hidup di tengah-tengah situasi zaman yang firman Tuhan katakan, menjelang akhir zaman, kehidupan manusia itu sama seperti
pada zaman Nuh, sebelum air bah itu datang melenyapkan mereka, melenyapkan kefasikan. Jadi yang sama itu adalah cara pola hidupnya manusia, bukan cara Tuhan menyelamatkan, cara Tuhan menolong gereja Tuhan, umat manusia yang saleh pada akhir zaman. Sebab tidak mungkin saudara membuat bunker, tidak mungkin saudara membuat bahtera seperti Nuh. Tuhan tidak perintahkan seperti itu. Sekuat-kuatnya bunker yang dibuat manusia, itu upaya manusia. Tetapi kalau bukan karena petunjuk Tuhan, maka semuanya lenyap juga. Pada akhir zaman, generasi akhir zaman, Tuhan mempercayakan ada wadah bagaimana cara Tuhan menyelamatkan umat manusia pada akhir zaman. Ini yang perlu kita pahami sebagaimana firman Tuhan sebutkan. Jadi hukum kasih ini yang menjadi titik sentral dari seluruh aktivitas ibadah, seluruh aktivitas kita. Kalau hukum kasih itu menjadi titik sentral, inti daripada seluruh hukum yang ada di dalam kitab, aturan-aturan yang ada dalam Alkitab, bahkan aturan yang ada di bumi ini sebenarnya mengambil referensi dari Alkitab. Oleh sebab itu, kita terkasih dalam Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan fisik ini, akhirnya dibawa supaya mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Ini adalah sebuah proses, tahapan demi tahapan untuk mencapai kesempurnaan makrifat, mencapai kesempurnaan kasih. Ini tujuan kita hidup di bumi. Kita harus kembali lagi sampai kepada inti dari kehidupan, yaitu kasih. Sehingga ada alasan apapun umat pilihan Tuhan yang sudah ditebus oleh darah pengorbanannya, ada mungkin itu kebencian, mungkin itu kedengkian, atau mungkin apa saja yang buruk-buruk muncul dari hati, dari pikiran, dari jiwa. Oleh sebab itu pentingnya seluruh sistem tubuh kita dialiri air. 2/3 tubuh kita itu dikuasai air. Kalau 2/3 tubuh kita dikuasai air, yang 1/3 itu jasadnya. Maka hati, jiwa, akal budi, yang 2/3 ini ketika dikuasai kuasa air kehidupan yang disebut oleh Tuhan Yesus. Apa itu air kehidupan? Yohanes pasal 7 ayat 39. Yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Ketika itu menguasai seluruh sistem tubuh kita, maka tubuh Kristus pasti sehat. Darah kita kalau sudah tercemari oleh kadar gula yang tinggi, maka kedokteran menyebutkan maka kita ini terkena gula tinggi atau disebut pada umumnya diabetes.
diabetes. Kalau parah, diabetes mellitus sudah parah. Kenapa orang Indonesia kebanyakan kalau sudah usia 40 ke atas, bahkan di bawah itu, bahkan ada balita terindikasi, terdiagnosa diabetes. Ada bisa katanya faktor genetik atau keturunan, tetapi di sisi lain pola makan orang Indonesia berbeda dengan orang-orang Eropa. Pola makan orang Israel, orang Timur Tengah berbeda dengan pola makan orang-orang Asia, terkhusus Indonesia, Malaysia dan sekitarnya. Ada apa terkait dengan itu? Kalau kita korelasikan, kita kaitkan dengan kondisi gereja, kondisi tubuh Kristus. Banyak orang berbicara tentang tubuh Kristus, banyak orang bicara tentang mempelainya Tuhan, banyak orang berbicara tentang membangun kesatuan organisme tubuh Kristus. Tetapi banyak juga yang mutung, patah semangat, hanya bicara tentang kesatuan tubuh Kristus, bicara mempelai itu hanya sebatas wacana. Ketika itu harus direalisasikan, bagaimana ketika sistem kerak bertemu dengan sistem otot? Bagaimana ketika sistem otot itu bertemu dengan sistem pencernaan? Bagaimana ketika sistem pencernaan perlu enggak sistem endokrin? Perlu enggak sistem saraf? Perlu tidak sistem pernapasan? Kita seringkali berbicara kesatuan, tapi seakan-akan, oh aku sudah punya kemampuan sendiri kok. Aku tidak perlu itu. Merasa dirinya sudah full pengajaran, full ilmu, menganggap yang lain tidak punya hikmat marifat, menganggap yang lain tidak punya roh menimbang, menganggap dirinya atau komunitas manusia akhir zaman paling dekat dengan Tuhan, padahal paling jauh dari Tuhan. Orang itu kalau sudah merasa paling dekat dan menganggap yang lain jauh, berarti dia paling jauh dari Tuhan. Kalau orang sudah merasa egonya tinggi, orang yang dulunya akrab, bahkan bisa-bisa anaknya dijadikan musuh. Ini akhir zaman. Kompetisi kita di dalam membangun kesatuan tubuh Kristus, kompetisi kita di dalam mempersiapkan diri siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua adalah kompetisi yang aturannya adalah firman. Jangan buat aturan sendiri. Kalau saudara itu hidup dalam otoritas firman dan Roh Kudus, hidupmu diperlengkapi dengan hikmat dan makrifat, saudara menjadi saluran berkat. Saudara tumpang tangan orang yang diberkati lewat penumpangan tangan saudara akan merasakan damai sejahtera, ada harapan, dikuatkan, diteguhkan. Dan ketika otoritas Tuhan itu ada pada saudara, saudara tumpang tangan, saudara tidak akan geblak. Habis tumpang tangan saudara geblak, berarti bukan Roh Kudus yang ada dalam hidupmu. Kalau saudara habis tumpang tangan langsung geblak dewe, berarti saudara bukan dikuasai Roh Kudus. Apalagi sing tumpang tangan itu hamba Tuhan. Kewalat. Tidak layak bertumpang tangan di kepalanya seorang hamba Tuhan.
injak-injak tak bisa yang Tuhan percayakan dalam hidup. Jadi gampang niteni orang itu dikuasai Roh Kudus, dikuasai Logos atau tidak. Gampang. Dulu baca firman Tuhan, sudah kelihatan kok di situ. Jadi ketika murid-murid bertanya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Murid-murid tidak berpikir tentang tubuh Kristus. Murid-murid tidak berpikir secara batiniah. Tetapi murid-murid bertanya tentang bangunan, pemulihan. Maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Kerajaan atau bait Allah, pusat kerajaan Allah dianggapnya adalah bait Allah yang pernah dibangun Salomo dan dirobohkan karena tidak dikelola dengan baik, tidak dihargai dengan baik. Seizin Tuhan Nebukadnezar dengan pasukannya memporak-porandakan kondisi bait Allah di Yerusalem. Dan terus pergulakan itu sampai sekarang. Dan nanti juga akan diakhiri dari pusaran pergulakan yang terjadi. Oleh sebab itu saudara terkait dengan Tuhan, hukum kasih yang Tuhan tetapkan untuk membangun tubuh Kristus yang begitu kompleks perbedaan, yang begitu mencolok, begitu kontra, karakternya berbeda, warnanya berbeda, nutrisi yang diperlukan juga berbeda, gaya model pelayanannya juga berbeda, cara memuliakan Tuhan juga berbeda, caranya bekerja juga berbeda. Bagaimana kita harus menghargai itu? Bagaimana kita harus memiliki pikiran yang kudus, hati yang kudus, jiwa yang kudus. Oh, mereka juga bekerja untuk aku. Tetapi aturannya firman. Bukan karena katanya kita harus menghargai perbedaan, tidak boleh menghakimi. Tapi kalau itu di luar aturan firman, tidak sesuai dengan firman, tegur, ingatkan, kamu salah. Tidak sesuai aturan. Sistem pencernaan satu paket, cara kerjanya juga sesuai aturan. Coba bayangkan tidak ketika tubuh kita, organ tubuh kita bekerja tanpa aturan, atau karena lagi error sehingga tidak mengikuti aturan. Pernah ngurus, sakit perut, ngurus itu. Sak ngurus-ngurusnya orang, sakit-sakitnya saudara. Apa ketika saudara tidur, sistem saraf sedang bekerja menenangkan mata sehingga mata terpejam dan akhirnya saraf mata ini rileks dengan segala dari segala aktivitasnya, istirahat. Kita masih bicara juga sistem pencernaan. Apakah ketika saudara lambungnya error alias ngurus-ngurus, ketika sistem yang lain tidur, apakah satu organ yang namanya dubur bekerja? Terus buka sakar PDW ngono, sehingga saudara ngelilir ketika itu harus keplay. Sudah basah semua. Semua ada aturannya. Mungkin ketika dubur itu bekerja, melaksanakan tugas, sudah ngikuti aturan, saja. Kadangkala organ yang lain tidak bisa menikmati, tidak bisa menyambut dengan baik.
apalagi tidak ngikuti aturan. Nanti ya, organ tubuh sudah bekerja sesuai aturan, itu saja kadangkala tidak ditanggapi, tidak diresponi, tidak disambut dengan baik, tidak pernah berterima kasih, padahal sudah bekerja sesuai aturan. Sering saudara ketika nuntut itu langsung terima kasih, terima kasih, haleluya. Apa begitu? Sering saudara mengucapkan terima kasih bareng kentut. Badannya kentut raiso kentut berjam-jam sampai sehari 2 hari. Saudara kan boleh obat. Alasannya, perut nggak enak, sistem pencernaan tidak bekerja maksimal, yang lain juga susah, tidak bekerja dengan maksimal juga menyusahkan organ yang lain, menyakitkan organ yang lain. Kerja dengan baik juga kadang tidak disambut dengan baik juga, apalagi kerja tidak sesuai aturan. Kekuatan kasih itu luar biasa. Kalau kita tidak ada kekuatan kasih untuk saling memahami, tetapi jadi organ tubuh yang keliru terus, jangan selalu minta dipahami. Tetapi biarlah kita koreksi diri, kenapa aku kok keliru terus di bidang yang sama? Kami biasa hidup dengan orang banyak kan. Kalau sekarang pastornya tidak, saya katakan tidak banyak. Sekalipun orang, teman-teman itu kadang kalau lupa yuk sebanyak ini, terus bagaimana? Nah, mereka minta pertanyaan-pertanyaan disambung. Bagaimananya itu nanti ada titik-titiknya. Ini yang perlu dijawab. Wah, kok luar biasa. Nah terus, pertanyaan itu panjang, terus dikaitkan begitu. Kalau bukan karena kasih, dan itu panggilan, dan itu kepercayaan dari Tuhan, sebab tidak semua orang bisa dipercaya dan bisa menjalani. Sampai ada teman itu bilang begini, normalnya Pak Yu, jenengan itu umpamanya hidup berdua, anak 1 dan keluarga, begitu enjoynya ya. Nah, terus sampai nganggap aku normal. Nah, sebab dia bilang normalnya Pak Yu, hidup berdua kan enak banget. Jadi berarti sampai nganggap aku normal. Oh, enggak begitu maksudnya. Saudara, mari kita baca dulu. Jadi kita ini siap. Jangan lagi bertanya tentang kita ini mau dibawa kemana. Panduannya itu firman, jadi jangan bingung. Injil Matius pasal 24. Jangan lagi ada yang bertanya kita ini mau dibawa kemana. Fokus dengan firman, jangan bingung. Matius pasal 24 ayat 37 mulai. Nasihat supaya berjaga-jaga, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya, kelak pada kedatangan manusia. Dikatakan sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ini pentingnya eksistensi gereja sebagai organisme tubuh Kristus yang dibangun oleh kekuatan kasih ilahi, diwujudkan dalam keteladanannya. Dia turun menjadi manusia, bukan manusia menjadi Tuhan, tetapi Tuhan menjadi manusia karena mau memberi contoh
Bagaimana manusia yang berdosa itu bisa kembali kepada inti makrifat, yaitu kasih. Kalau manusia tidak menerima kehadirannya yang adalah Tuhan menjadi manusia, memberi contoh, dikasih contoh, digaet, dituntun, gini caranya hidup untuk mencapai inti makrifat. Sampai surga ditinggalkan, kemuliaannya ditanggalkan, dia menjadi manusia. Kita di akhir zaman hidup di tengah-tengah zaman yang tidak mudah. Gereja organisme tubuh Kristus akhir zaman hidup di tengah-tengah zaman yang rusak. 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, terus sebelum air bah mereka makan dan minum, terus kawin dan mengawinkan, sebab kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ya, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Karena waktu itu Nuh diperintahkan membuat bahtera untuk menyelamatkan keluarga dan orang-orang yang percaya kepada pemberitaan firman Allah yang disampaikan waktu itu. Jadi dikatakan sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu. Sebelum air bah, orang-orang itu gaya hidupnya makan, minum, mabuk, hanya mikir kawin, mengawinkan, mikir pesta pora. Jadi bukan caranya di akhir zaman. Cara Tuhan menyelamatkan gerejanya tidak seperti Nuh suruh bikin bahtera. Tapi di sini jelas dikatakan sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu mereka makan minum. Sebelum unity terbentuk, sebelum tubuh Kristus sebagai penyelamat gereja pada akhir zaman, sebelum otoritas Allah itu penuh menguasai orang-orang kudusnya, mereka hidup dalam otoritas hawa nafsu seperti pada zaman Nuh sebelum air bah itu turun. Mereka makan, minum, kawin, mengawinkan, saya dipikir bagaimana caranya makan enak, bagaimana caranya minum yang paling segar, tengah malam, di lombok mama, lombok gawe es buah, sing seger ngono, pada tengah malam, ngimpi sampai niku, bengi-bengi ngene, golek. Nanti pagi-pagi lapar cepet-cepet kayak makanan malam ini mana sih paling enak loh, mie. Biasanya enggak bikin yang seperti tidak biasanya. Kalau biasanya cuma itu jarang. Sing dipikir bagaimana caranya makan seenaknya, sepuasnya, minum seenaknya, sepuasnya, kawin mengawinkan, nikah dipikirin nikah itu suatu ending dari kehidupan yang happy. Setelah masa lajang, mengakhiri masa lajang, masuk nikah. Dipikirnya masuk nikah itu suatu kenyataan kehidupan dunia baru, selamat menempuh hidup baru yang sangat happy, setiap saat happy. Di sana menghadapi masalah, kawin mengawinkan. Yang satu lemah boleh obat kuat, ben kuat piye? Sing dipikir ben kawin kuat, setubuh kuat. Sing dipikir ngono tok. Baru ngono ngeleng, lapar. Kalau tidak terpuaskan, saudara, masalah nikah itu rumit. Banyak orang-orang akhir zaman itu 95% tidak tercapainya harmoni kehidupan nikah. Karena apa? Masalah tabel perjanjian.
belum tentu yang ganteng ketoknya gua kan dulu. Maaf bicara, ini soal kebutuhan biologis. Seorang perempuan itu mencapai titik orgasme itu tidak seperti laki-laki kan. Perempuan itu tidak semudah itu. Sehingga banyak perempuan-perempuan, istri-istri sintok dandani, sintok kasih makan, sintok kasih uang, yang ketoknya cukup begitu, tapi memendam kekecewaan dalam hal hubungan biologis. Kebanyakan perempuan tidak berani ngomong dengan suaminya, jujur atau tidak jujur. Kalau saudara bermasalah seperti ini, ngomong sama penggembala, masalahnya selesai. Aja tak boleh newo, baik papa kuat, maka tak tukar obat kuat, kurwaceng, baik kuat. Saudara mau mengkonsumsi 1 kilo, 2 kilo, mau kurwaceng kayak, mau kurwaceng kayak, mau kurwo apa saja, ayo silakan, rusak badannya. Kalau saya ngomong bicara seperti ini bicara dewasa, ini bicara orang tua, bicara alah ngomong kok dibicarakan lah. Jujur aja, ketika seorang istri kecewa, tidak mencapai orgasme, kecewa enggak? Aku langsung kelipuk. Ayo. Ketika sudah bermasalah, ayo konseling karo gembala teko. Dan masalahmu damai, biar istrimu tidak kecewa terus. Nanti naik kecewa, ditumpuk-tumpuk kecewa, bisa depresi numpuk karena kecewa, dikecewakan suami, uang dicukupi, materi dicukupi, tetapi kalau dalam hubungan biologis suamimu kelipak-kelipuk, enggak kuat, enggak tahan, istri belum mencapai orgasme batinnya, saudara sedang kalah. Mau ganteng sak ganteng apa, saudara tidak lagi, maaf bicara, istrimu sudah tidak full mengasihi. Tak kasih tahu, nikahmu sedang retak dari dalam. Kondisinya akhir zaman seperti zaman Nuh sebelum air bah itu turun. Banyak dengan bangganya akhirnya aku merasa hidup lagi setelah aku ketemu sampean. Ngomong-ngomongnya bukan kepada suaminya, ayo coba sampai ke telinga saya. Aku merasa jadi perempuan. Aku bangga. Aku bangga dengan kehadiranmu, Mas. Ngomong iku, perempuan ngomong begitu bukan kepada suaminya. Kenapa istri-istri tidak bangga dengan suaminya? Suaminya mengecewakan. Ini masalah tabur perjanjian, sangat privasi. Yang bisa mengatasi itu hanya Tuhan. Saudara, maaf, jangankan umat, pendeta saja konseling. Masalahmu seperti ini. Pak Yohanes Kota. Kami susah bagaimana? Saya pribadi susah bagaimana? Solusinya kondisiku seperti ini. Ayo, setengah demi setengah. Jadi
dikawinkan, sing dituruti, sing dilakoni, sing diimpi-impi. Hanya bagaimana aku puas, memuaskan, berusaha memuaskan. Yang satu pengen dipuaskan. Yang dipikir itu, bahkan sampai dibiayai dengan biaya puluhan bahkan jutaan, ratusan juta rupiah. Hanya pengen memuaskan istri, pengen memuaskan suami. Imam-imam jemaat tidak yakin lagi bahwa di dalam dirinya ada otoritas Tuhan. Ketika hidup ini mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, fisikmu juga sehat. Mari coba koreksi apa yang ada dalam pikiranmu, saudara sendiri. Saudara punya banyak mata, makanya ketika menyembah Tuhan, sujud menyembah Tuhan, banyak mata di sana yang melihat akalmu, melihat pikiranmu, melihat hatimu, melihat jiwamu. Ketika sudah bermeditasi, merenungkan firman Allah, mata yang banyak di sekitarmu itu melihat jiwamu, melihat hatimu, melihat akalmu. Kalau itu bersih, mulai clear setahap demi setahap, sampai dikatakan lipatan-lipatan yang tersembunyi dalam akalmu, dalam saraf otakmu, tersembunyi dalam hatimu, tersembunyi dalam jiwamu, dibersihkan oleh air kehidupan, oleh darah pengorbanan Kristus itu. Clear ketika hati, jiwa, pikiran clear, badanmu sehat. Amin. Amin. Sehat. Jangan ada kebencian. Ada orang cerita tentang orang lain, jangan ikut membenci. Yang cerita itu benci sama seseorang, yang ikut itu kecewa, menyimpan akar baik kepada seseorang, cerita kepada saudara. Yang cerita itu kecewa, cerita pada saudara, saudara ikut kecewa, saudara terpengaruh, saudara ikut pahit hati, rusak badanmu. Seringkali kita ini rusak, seringkali badan kita ini rusak. Siapa yang rusak? Kita sendiri yang merusak. Kita merusak badan kita sendiri, kita merusak tubuh Allah ini, kita merusak baik Allah ini sendiri dengan ucap kata kita, dengan pikiran kita, dengan hati kita, dengan jiwa kita yang tidak sehat. Coba pikiranmu bersih, coba hatimu bersih, coba perasaanmu, jiwamu bersih, badanmu sehat. Nek otakmu kotor, jiwamu kotor, hatimu kotor, tiap hari kerokan pasti. Bangga dengan benggol, bangga dengan minyak. Mestinya koreksi diri, ada apa dengan badanku, ada apa dengan tubuhku. Setiap saat tidak ada yang sehat, setiap saat tidak ada yang kuat. Masih muda kok. Bangga dengan kerohan. Masih muda, saya diadakan balsem. Ben awet ngono, kaya mumi wae. Biasanya balseman itu itu 50 ke atas atau 60 ke atas. Kencang-kencang rematik, misalnya balsem, lion head. Ada yang pakai minyak kayu putih, ada yang pakai minyak kampak, ada yang pakai apa lagi? Minyak siam. Saya punya minyak siam dari kampung ya masjid sana, asli. Mari firman ini kita pribadikan, logos ini kita imani, kita yakini. Tidak hanya kita dengar, tidak hanya kita baca, tidak hanya setelah itu lewat saja, dalam perjalanan pulang sudah lali. Apa
Apalagi habis pulang ibadah langsung tidur nyenyak sampai sore. Setelah bangun, Ma, ingat firman-Nya tadi, aku yang lalu. Waktu di ruangan ini seakan-akan aku pemenang, aku dobrak segala kekuatan setan. Nek meninggalkan kesetanan. Ada apa dengan pikiran saudara? Ada apa dengan hati saudara? Saya melihat, saya menyaksikan orang umurnya 70 tahun, 78 tahun. Dia bisa lalu-lalang ke sana kemari. Dia bisa katakan, dia naikkan syafaat, dia berdoa. Pastor Yohanes, doakan saya. Oma kuat. Amin. Oma percaya, Oma dipakai Tuhan melengkapi kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Amin. Dari mana menyehatkan badan? Sehingga dengan segenap kekuatan ini kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa melayani Tuhan dengan baik, melayani Tuhan dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita hanya sakramen. Pelayanan ini hanya kebiasaan, rutinitas. Tetapi kita masuk dalam kecerdasan spiritual. Kalau hanya mau menampilkan seorang pemain musik yang hebat, banyak. Maaf, gereja Tuhan pada akhir zaman banyak yang terjebak seperti Laodikia. Pakai entertain yang bagus, pemainnya yang bagus, kalau perlu sewa sekalipun bukan orang Kristen. Banyak. Dan itu suatu pelanggaran. Sudah ingat ketika ada seorang imam dipercaya, dilantik, dan dibayar. Jadi orientasinya sudah bayaran. Tuhan marah dan langsung gak selang lama dipukul Tuhan dengan hukuman yang dahsyat. Kehabisan imamat itu tidak bisa dipermainkan. Kita melayani Tuhan bukan show, bukan action. Karena kita pinter khotbah, pinter main musik, pinter main keyboard, bukan itu. Kita harus paham konsep pelayanan imamat rajani adalah kecerdasan spiritual. Karena kita digerakkan kuasa Roh Kudus, karena kita digerakkan oleh otoritas Tuhan, dan itu kasih karunia. Tidak semua orang bisa melakukan seperti yang kita kerjakan, yang saudara lakukan. Oleh sebab itu, sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, mereka makan, mereka minum, kawin mengawinkan sampai kepada Nuh. Hari Nuh masuk dalam bahtera 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Ya. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya. Tidak tahu. Mereka berfoya-foya sampai jelempang hukuman itu terjadi. Mereka tidak peduli dengan yang namanya itu ibadah. Mereka tidak peduli apa itu kekudusan, apa itu kemurnian, apa itu ketulusan hati. Mereka tidak peduli dengan itu. Yang mereka pikir bagaimana dagingnya puas, bagaimana matanya puas, bagaimana telinganya puas. Manusia akhir zaman, kita berada pada kehidupan nyata, di mana manusia akhir zaman, di sisi lain banyak tempat-tempat ibadah dibangun di mana-mana. Banyak tempat-tempat doa dibangun di mana-mana. Tetapi di sisi lain, tempat-tempat yang dipakai oleh manusia untuk kepuasan nafsu juga semakin banyak. Sampai suatu saat nanti
pembinasa kecil itu berdiri di bait Allah. Tidak ada yang tahu ketika bencana sampai Tuhan datang, tidak ada yang ngerti. Lalu bagaimana gereja Tuhan? Gereja Tuhan harus berjaga-jaga. Berjaga itu artinya siap, ready. Setiap saat ketika terjadi sesuatu, siap. Sadar dalam kekudusan, sadar dalam kemurnian hati, sadar dalam kasih, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Dengan begitu, ketika Tuhan berkehendak, angkat. Arpaso. Ke padang belantara langsung flare. Dibawa terbang. Siap. Saat di mana? Ayat 40. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Sedang bekerja. Sedang bekerja di ladang. Apa itu ladang? Tempat pekerjaan bertani. Tidak sedang beribadah, tidak sedang doa puasa, tidak sedang penyembahan bersama-sama, tetapi sedang bekerja di ladang. Yang satu diangkat, entah nanti diangkat harpaso, entah nanti diangkat flare terbang ke padang belantara. Mereka siap. Yang satu terbang ke padang belantara atau sebelumnya harpaso, mereka siap. Yang satu ditinggal, mereka sedang bekerja. Jangan ngotot. Hari ini butuh ibadah, ini khusus, atau ambillah hari lain. Malam minggu ada ibadah mendadak. Karena apa? Tuhan mau datang. Yakin. Tanggal piro? Tanggal 20. Yakin Tuhan pasti datang. Sudah kumpulkan. Karena Tuhan mau datang. Sampai yang bekerja shift malam. Pulang loh, ini tidak pulang. Terjebak pada zaman antikris, kapok. Orang nurut, orang taat, terpental. Terbabit. Bahasanya sih kasar-kasar. Saudara, tidak seperti itu caranya. Nah ini jelas kan? Sedang di ladang. Ya, yang bisa kumpul silakan, tetapi kalau sampai menyebut tanggal, nyalain aturan. Ya kan? Tiwas wis sebut tanggal, tidak terjadi gimana? Saudara dicap sebagai pembohong, pendusta. Bapaknya pendusta siapa? Setan. Saudara bernubuat nyebut tanggal dan tanggal itu tidak kejadian. Saudara pendusta, pembohong. Bapak pembohong siapa? Iblis. Kan gitu kan ayatnya. Saya tidak ngarani orang, tapi ayatnya bilang begitu. Jangan berani-berani saudara bernubuat, apalagi nyebut tanggal. Tak bestrat tenang loh, bestrat bakal tampar sampai sadar. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, mbuh suami istri, mbuh bapaknya karo anaknya karo, tapi di ladang sedang kerja. Tapi hatinya terjaga, pikirannya tetap terjaga,
ada sukacita. Clear dari akar pahit, clear dari kedengkian, clear dari pikiran yang buruk. Pokoknya bersih, hatinya bersih. Bekerja sambil memuji Tuhan dengan sukacita, dikelilingi para malaikat. Langsung harpaso Buddha atau masuk ke padang belantara, langsung play, dikasih kelengkapan, terbang ke sana. Kurang gitu. Karena aku lagi naik kantor gimana ini tidak ada, udah berjaga sih penting. Amin, amin. Berjaga. Sekalipun bareng karo bojomu, lenek tidak standar, sisi terangkat, sisi tidak ya. Di mana saja berjaga. Dalam perjalanan harus nyetir, dikepot orang, diserempet orang, wis tahan diri. Ojo ngamuk-ngamuk, asem, kecut, irik, celeng, sak mboke, cengreng, ya kedek, ngamuk-ngamuk tendang tua, kalau modun ora, gak modun, untungku tak cabut di situ sih. Langsung penumpangnya sing gede-gede metu. Waduh, ngomong apa boy? Mboten kok niku lho, saya suka-suka aja mlecabuti ben resik. Dadi wong iki lah jaga diri baik-baik wis to. Kita ini punya tugas dialiri air kehidupan di Roh Kudus supaya jadi saksi. Saksi apa? Bahwa Tuhan itu penuh kasih. Ya secara hukum bukan berarti oke, karena ada pelanggaran hukum terus dia mboten napa-napa pun mboten, bukan begitu kasih. Hukum tetap hukum, tapi masuk itu gak usah ngamuk-ngamuk terlalu kencang-kencang. Nanti kencang-kencang malah pedot. Apa urasi? Pembuluh darah pedot malah repot kan? Malah biayanya tambah gede. Tenang, gitu. Terangkan, bapak ini salah. Ini seperti ini. Gak iso nih salah. Loh, mana bukti ini kok? Ini bekasnya ada. Nanti lama-kelamaan di mediasi kan, polisi itu kan sudah tahu, oh beratnya di sini, ceritanya seperti ini, dia udah ngerti. Tidak bisa kamu beratnya di sini kok ceritanya berbeda dengan barang buktinya, tidak bisa. Mau apa? Beliau kan udah apa? Artinya, oke dan memang itu kita dalam posisi salah, nggak masalah. Kita pahami itu, kita minta maaf. Tapi kalau kita dalam posisi benar, kita terangkan. Ini sebagai pelajaran mereka juga supaya ngerti bahwa itu salah, harus salah. Nah begitu, ya sudah saling minta ampun, saling minta maaf kan sudah clear. Bukan perlu kasih terus rendam salah ya menang wae, gak minta maaf ya mbak, ya om saya salah, saya lalai melaksanakan ini. Wis ditegur menang kayak patung. Wis ditunjukkan kamu itu salah kalau begini. Bolak-balik salahmu nengke. Bolak-balik salahmu nengke. Kunci bolak-balik diingatkan, jangan sampai ketinggalan. Ketinggalan semalam-malam. Umpone ada setan itu kirim orang dikuras itu belakang itu. Coba kok semalaman ada dikunci. Berapa kali begitu? Nah, kadung ngorok Buddha kok ya helikopter akan nyerang OPM kok. Saingan sekarang Buddha itu di belakang itu ada orang gondol gerobak, gondol apa itu sudah gondol kerangka sebesar itu. Orang ngerti kok. Jangan mencoba Tuhan, Tuhan pasti membela, Tuhan pasti melindungi. Orang yang takut akan Tuhan itu dikawal malaikat berkemah sekeliling kita kok ayatnya ngono kok. Tapi kamu bodoh mencobai. Itu kan gone maling berkat. Malingnya bilang puji Tuhan, ada peluang pintu nggak dikunci. Malingnya bisa bilang puji Tuhan ini berkat. Coba kalau barang-barang dikuras,
Mau bilang apa lagi? Jangan bilang kasih. Kasih itu kan panjang sabar. Oh Mbak, Tuhan aja mengasihi sampai mati di kayu salib kok. Masa hanya kehilangan begitu aja kok? Ndasmu ngono. Lambemu ngono. Nggak bisa begitu. Di mana-mana itu ada aturan, di mana-mana itu ada tatanan. Neng dalan ada aturan. Di sungai ada aturan. Di sungai itu ada aturan. Kalau orang mau BAB di sungai, padahal sudah dilarang zaman sekarang nggak BAB jangan kali. Tapi dasarnya wong wis gemare ngono, sukake begitu di sungai. Sopo sing teko dhisik, sing teko keri ngumpet. Lita, kliti karo jalan-jalan gitu. Ternyata antri. Yang lain naik, turun. Datang lagi, dikit-dikit. Antri. Artinya ada aturan. Padahal di sungai loh. Di sungai kan tempatnya luas. Kenapa nggak bareng-bareng? Jejer-jejer loh. Tukar ngobrol. Terus saking asiknya ngobrol, bahasa udah selesai, naik malah rakatoan. Saking asiknya ngobrol. Lo pernah lo di sana itu ada orang begitu ditunggu, dikira antri untuk ke sungai juga. Ternyata begal. Tahun berapa itu? Begitu naik, lalu BAB nih ke sungai kok perhiasan kalung dan lain sebagainya. Kurang kerjaan. Langsung begitu naik, rebut di jongkraknya, kalungnya bisa bablas. Mau teriak-teriak aku mau jauh dari kampung kok. Manusia itu kan aneh. Nah, balik ke firman lagi. Ada perbedaan. Yang satu terangkat, yang satu tertinggal. Sedang apa mereka? Sedang di ladang. Jadi ketika ada pertemuan menyebut tangga, sudah tangga saya pasti datang. Yang tidak datang celaka. Hati-hati. Tuhan Yesus menyebutkan, memberikan perumpamaan. Mereka ada yang kerja, tetapi hatinya kudus kok. Karena masih di dunia. Saya tidak akan menghimbau saudara. Oh yang ini apa? Yang bekerja siap-siap resign. Siap-siap resign, siap-siap ajukan permohonan untuk mundur dari perusahaan. Apa? Minggu depan kita berangkat dan tidak akan kembali lagi. Ayo, saya tidak akan pakai akal bodoh dan akal bulus. Kita pakai firman aja. Tuhan itu maha dahsyat kok. Tuhan itu maha sempurna. Bagaimana caranya menyelamatkan? Ini satu. Yang satu, 41. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Nah, ini pekerjaan lain lagi giling jagung kalau sekarang begitu ya. Lagi giling jagung karena berpanen jagung kan. Giling jagung. Ini antik karo bae kan. Giling jagung, colokan mesin itu muter ngerti. Karena dia sambil nyanyi-nyanyi, hatinya kudus, pikirannya kudus, tidak pernah ngomel-ngomel. Bapak ini ngawur, jadi wong lanang kok gak tanggung jawab. Masa karepe dhewe, kalau wong kok ora tanggung jawab, kok rapat wae kok ngejak wong wedok. Nah, nek ngono kuwi bahaya. Iki atine rapik karo bojone. Dadi wong wedok pakai aja ngomel-ngomel, oh bojone diomprang-omprang dhewe, ora untung ora krungu karo sing lanang. Nek krungu karo sing lanang. Wah, ini sing lanang iso ngomong apa kowe? Kalian meneh. Iso perang Baratayuda. Engko anake juga maju. Kan bela sapa bela mboke bela bapake. Kudus hatinya kudus. Resik atine, resik pikirane, resik jiwane, sehat. Lagi nguripke iki nyolot steker giling jagung, ngerti-ngerti? Cung.
Mbah kok hilang? Aku kok tinggal dewe. Liya-liyane kok hilang? Ati dewe iki. Cara Tuhan seperti itu. Jadi jangan menghakimi yang tidak hadir. Wah, ada doa puasa yang tidak hadir, berarti orang itu sudah masuk golongan yang terjebak dalam masa antikris. Aja ngono lah. Podo-podo hamba kok. Podo-podo pelayan Tuhan, podo-podo budak. Podo-podo batur. Kan gitu kan? Jangan saling menghakimi. Belum ada yang tahu kok. Merasa dipakai Tuhan, tanggal sekian akan terjadi sedemikian. Tidak terjadi. Jangan jadi pembohong terus-menerus. Jangan jadi pendusta terus-menerus. Hamba-hamba Tuhan akhir zaman itu sangat banyak, ribuan jutaan yang diurapi Roh Kudus, punya roh menimbang, punya hikmat marifat, punya akal sehat, punya jiwa yang sehat, hati yang sehat. Gak usah saudara sama gembala sampai nyium kaki, sampai nyium tangan. Aku bukan orang seperti itu, harus digitukan enggak. Apalagi di depan orang banyak, enggak perlu. Kalau sebagai tanda hormat, enggak masalah. Tetapi karena sesuatu itu terus, diambungi bulat-bulat. Apalagi dia diambungi, enak terang. Kan ada kan? Ada yang model begitu. Dibuka loh. Tumbe, sehat, hidup sampai Tuhan datang. Ngombe itu asem kan. Saudara maju sini, saya percaya. Tak gujuki sitok-sitok, ya mesake lah. Tidak seperti itu. Pekerjaan Tuhan itu tertib. Sekalipun itu dipakai Tuhan, sak dasar-dasarnya. Ya aja sembarangan karo imam-imam terus maju. Sapa iki? Lah maju ini. Bukan. Kok kalau disokne ya aja mempermalukan orang. Bagaimana didinding? Karena suami istrinya mungkin tidak datang, langsung pulang. Lu papa kenapa? Tidak apa-apa. Lu kok kebelang yang kudangan atau apa? Enggak. Aku dituangi air. Rodok rapas hati ini. Aku disoki banyu. Orang pendeta. Hei! Sopo jenenge pendetamu? Nek apa rawani? Aku sing maju. Tak atasane. Pendeta kok kurang ajar. Lah, urung ngerti ceritane. Nah, diceritakan dulu. Enggak, itu tadi saya maju itu minta didoakan. Tahu-tahu kok disoki air sebanyak-banyaknya. Katanya untuk pentahiran. Dan seperti itu juga. Yang tertib. Kalau hanya sebagai tanda, tidak perlu diguyur-guyur begitu. Kecuali ayo dibaptis ulang nopo piye. Baptis tidak perlu bolak-balik juga bro, ya kan? Bolak-balik dibelbek-belbeknya terus pikirnya dosanya ben apa resik banget. Nah begitu juga. Ini menyangkut hati, menyangkut jiwa, menyangkut akal. Oleh sebab itu kita masing-masing pribadi harus semakin hati-hati, semakin bijaksana. Saya menghormati guru saya banyak dan cuma satu. Banyak para senior saya, banyak bahkan mungkin umurnya di bawah saya. Saya belajar banyak tentang kehidupan. Saya banyak belajar bagaimana eksis di bidangnya masing-masing. Jelaskan
Dua profesi pekerjaan, yang satu di ladang, yang satu di rumah, ada kerjaan giling gandum atau giling jagung atau giling padi. Yang satu diangkat, yang satu tertinggal. Sesuai dengan perikopnya, waspada, berjaga, siap, terjaga, sadar, terjaga dalam kekudusan, terjaga di dalam kemuliaan hadirat Tuhan, takut akan Tuhan, berada dalam hukum otoritasnya. Maka saatnya harus masuk. Saatnya flee ke padang belantara. Tuhan fasilitasi itu dengan kuasa dari tempat mati. Kan lengkap fasilitas dari Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Semua belum tahu kan? Tanggal berapa? Jam berapa, menit berapa, detik berapa. Tahu-tahu orang-orang itu lagi bekerja di ladang, bekerja untuk mengilang gandum, mengilang mungkin anggur, atau giling jagung, atau giling apa. Nyatanya langsung diangkat saat itu juga. Fly diterbangkan saat itu juga. Bukan dikumpulkan. Ayo yang di ladang mulai ngumpul. Yang lagi ngilang tinggal itu kilanganmu, ngumpul bareng-bareng doa puasa sih. Enggak juga. Yang penting berjaga. Kostum matahari, bulan dan bintang tetap berada dalam otoritas menguasai kita. Tetapi ketahuilah ini, tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang. Sudahlah pasti yang berjaga-jaga, ya, tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. terus Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kuncinya pada kesiapsediaan kita, kesiagaan kita untuk berjaga. Terjaga dalam kekudusan, terjaga dalam kasih, iman, pengharapan. Jangan padam itu. Bekerja dalam aktivitas sehari-hari dengan sukacita, percaya semua atas pemeliharaan Tuhan. Berkat materi itu Tuhan atur, Tuhan cukupkan tepat pada waktunya. Yang penting terjaga, tidak usah menjadi resah. Yang warung, yang toko, yang apa saja yang berdagang, kenapa kok dagangku belum laku? Kenapa kok barang ini belum laku? Sudah lama nyetok, sudah lama ini. Kenapa kok semakin sepi ini? Coba, tidak usah menjadi resah, fokus terjaga. Percaya Tuhan atur semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Sebab ketika hidupmu terjaga dalam kasih, terjaga dalam kekudusan, saudara akan terlihat menjadi saksi dalam ketenangan, dalam kesabaran, dalam ketekunan. Saudara teruji dalam ketekunan, teruji dalam kesetiaan, akhirnya mendatangkan berkat, dan akhirnya saudara menjadi saksi orang yang setia, orang yang bijaksana, orang yang bertekun, orang yang hidup dalam kasih, ternyata memang dipelihara oleh Tuhan. Tidak usah menjadi resah, tidak usah menjadi saling mempersalahkan. Gara-gara kamu akhirnya pelanggan hilang, gara-gara kamu akhirnya berkatnya seret, gara-gara udahlah kita sama-sama hamba di hadapan Tuhan. Manusia tidak lepas dari kesalahan, kekeliruan, saling minta ampun, saling memaafkan, saling mengalirkan aliran pengampunan itu. Ayat yang ke-45, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Ya, berbahagialah hamba, diberkatilah hamba yang Dapat tuannya melakukan tugas
Yang berbahagia, yang diberkati Tuhan adalah hamba-hamba yang melakukan tugasnya. Ketika Tuhan itu datang, oleh sebab itu apapun tugas yang Tuhan percayakan pada saudara, dimanapun saudara saat ini bekerja, ditempatkan Tuhan, jadilah berkat. Kalau kepada Tuhan, kepada majikan yang jasmania di perusahaan saudara, saudara bantah terus, saudara tidak nurut aturan, bos mana, direktur mana, pimpinan mana yang mau bayar saudara kalau saudara ikuti aturan? Mau diberkati dari mana kalau saudara hidup tidak ikuti aturan? Nah, yang diberkati Tuhan itu orang-orang yang didapati tuannya, hamba-hamba yang didapati tuannya, yang diketahui tuannya ketika hamba-hamba itu sedang bekerja. Oke lah, sekarang tekuni saja apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara keseharian. Yang kerja di rumah, yang kerja di perusahaan, yang kerja di pabrik, yang kerja sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai peternak. Tekuni itu dengan setia, sudah diberkati Tuhan. Amin. Berbahagia itu rahayu hamba, diberkatilah hamba. Itu diwarisi pekerjaan, dagang, tani, ternak atau apa, untuk saudara kelola, saudara kembangkan, kelola dengan baik. Sebagai gembala jemaat, kerjakan dengan baik, dengan setia. Tidak usah resah, tidak usah gundah, tidak usah khawatir. Gembala full timer terus gimana? Nanti anaknya kuliah, anaknya harus melayani Tuhan, anaknya sekolah, biayanya tinggi. Masuk TK saja sudah dihitung berapa biayanya. SD, sekalipun ada yang gratis, tetapi ada saja biaya yang dikeluarkan orang tua untuk sekolah, biaya pendidikan, apalagi kuliah. Apalagi kalau hamba Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan yang murni full timer tanpa pelayanan diakonia juga banyak. Mereka juga masih eksis. Mereka diberkati Tuhan kok. Ini tantangan. Kalau bukan panggilan memang tidak bisa. Sebagai guru kerjakan, dan sebagai guru yang setia. Ada dosen, kerjakan pekerjaanmu sebagai dosen, dosen teologi dan lain sebagainya. Kerjakan itu dengan baik, kelola dengan baik. Saudara menantikan kedatangan Tuhan, ngarep-ngarep mempercepat kedatangan Tuhan, tetapi tidak bisa mengelola pekerjaan dengan baik. Hamba apa itu? Mau bilang hamba yang setia? Mau bilang hamba yang bijaksana? Bijaksana di sisi mana? Kalau pekerjaan tidak dirawat, sekolah tidak dirawat, pendidikan tidak dirawat, ngajar tidak dikerjakan, dikasih warisan, tidak dikelola dengan baik, malah digadekan, malah dijual. Saudara dikasih warisan dari orang tua, jangan ingin mempercepat menjual warisan. Usahakan kalau itu warisan jangan dijual. Nanti generasimu akan berbicara, ini dari kakek nenek, eyang buyut dan lain sebagainya. Dan anak cucumu akan paham, mengenal dengan baik siapakah orang tuamu. Orang tua yang sangat menghargai wasiat, perjuangan orang tua. Oh, terus itu warisan kan di sana, tidak bisa merawat. Ada orang dengan bijak begini, oh yang sana tak jual, tapi tak belikan lagi. Apa itu salah? Saya pernah bilang tidak salah.
Ane tok jual langsung tok nggo mangan ngombe teh, lah iku salah. Jual warisan, dapat warisan. Apa artinya? Dijual, tetapi dibelikan. Itu miliknya orang banyak, konteksnya begitu. Miliknya orang banyak. Dibagi-bagi, setelah dibagi-bagi dibelikan lagi. Dalam sejarah nanti akan berbicara seperti, nah ini warisannya Mbak Dise. Hilang nggak warisannya? Hilang nggak? Wasiat itu hilang tidak? Tidak hilang. Mestinya kalau bisa kan ditambah gitu. Ini khusus warisannya yang dulu. Terus nanti pesennya anakmu dipesen, aja didol nak ya. Ini warisannya eyangmu. Sekarang tak kasihkan kamu. Papa mama wis tuwa. Papa mama wis tuwa, mau siapa lagi yang rawat? Kalau ini nanti alurnya baik. Kalau alurnya tidak baik, biasanya generasi ketiga habis itu. Kalau alurnya baik, ini sampai generasi ke generasi. Tapi kalau alurnya tidak baik, sampai yang ketiga habis. Setelah dibagi-bagi, akhirnya anak keturunannya tidak punya apa-apa. Karena apa? Tidak dibelikan lagi tanah atau rumah. Jadi warisan itu lenyap, terputus. Karena apa? Generasi selanjutnya tidak bisa mempertahankan diri sebagai ahli waris yang baik. Bagaimana menjadi ahli waris yang baik? Menjadi ahli waris yang baik adalah sebagai hamba. Sebagai hamba. Hamba yang bekerja untuk tugas. Hamba yang bekerja untuk melayani Tuhan. Hamba yang bekerja untuk satu prestasi yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Apa itu? Warisan yang kekal, yang sejati adalah keselamatan. Sehingga nanti ketika kita berjaga, pewaris kerajaan Allah itu Tuhan percayakan pada saudara. Saudara terlatih bagaimana mewarisi kerajaan Allah, menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Pewaris kerajaan Allah dipercaya otoritas untuk harpaso. Pewaris kerajaan Allah dipercaya otoritas untuk mengungsi kepada belantara pengungsian. Ini hanya pewaris kerajaan Allah yang dipercaya kelengkapan seperti itu. Oleh sebab itu, dari perkara-perkara yang sepertinya keseharian, jadilah hamba yang bijaksana, melayani satu sama lain sebagaimana kita melayani Tuhan dengan penuh kasih. Kita menegur karena kasih, karena mengasihi supaya menjadi baik. Kita mengingatkan supaya kita semua menjadi pewaris kerajaan Allah. Mana mungkin kita menggadaikan kerajaan Allah dalam dosa? Kalau kita tidak menghargai sebagai pewaris kerajaan Allah, kita akan gadaikan itu di dalam dosa. Artinya kita tidak layak menjadi pewaris kerajaan. Menjadi pewaris kerajaan Allah adalah pribadi-pribadi, hamba-hamba yang setia dan bijaksana. Bekerja, fokus, bekerja dengan penuh tanggung jawab, melakukan tugasnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi bila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tak disangkanya, ya, dan pada saat yang tidak diketahuinya,
dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik, sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Ya, hamba-hamba yang tidak setia, hamba-hamba yang tidak mengerjakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab adalah pewaris yang tidak berhak, pewaris yang tidak setia dan bijaksana, pewaris yang bodoh. Akhirnya disetarakan, disamakan dengan orang-orang munafik, ditempatkan nasibnya di tempat banyak ratapan, terdapat ratapan dan gertak gigi, api yang menghanguskan. Ini ending dari segala kehidupan. Oleh sebab itu, Wahyu pasal 19 dikatakan ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dikatakan lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus, pewaris kerajaan Allah yang setia, mengelola pekerjaannya, mengelola tanggung jawabnya dengan setia dan bijaksana, adalah pribadi-pribadi yang mempertahankan pakaiannya, kain lenan halus yang berkilau-kilau, mempertahankan ketulusan hatinya, mempertahankan perbuatannya di dalam kebenaran, mempertahankan kekudusan itu. Tidak akan digadaikan oleh kenikmatan daging, tidak akan digadaikan oleh kenikmatan makan minum. Kalau bisa menikmati itu, syukuri, bukan sebagai kepuasan, bukan sebagai tujuan utama, tetapi berkat Tuhan yang dilengkapkan pada saudara, kelola dengan baik, sehingga badan saudara sehat, dari hatimu yang sehat, dari jiwamu yang sehat, dari akal pikiranmu yang jernih. Kemuliaan hadirat Tuhan melimpah atas saudara. Firman itu menjadi manusia, diam di antara kita, dan itu mendatangkan kemuliaan Tuhan sampai saudara penuh menjadi pewaris kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Kita sama-sama berdiri. Aku limpah Tuhan bagiku, Kau terang
laksana pakaian, matahari, bulan, dan bintang. Pikiran kita serba terang, hati kita terang, jiwa kita terang, dalam terang kasih Bapa. Tidak tercemari oleh dosa-dosa akhir zaman, sebagaimana terjadi pada zamanmu. Hidup kita terjaga setiap saat, menjadi pribadi-pribadi yang setia dan bijaksana, sehingga dimanapun kita ada, aktivitas dimanapun, terjaga dalam kawalan para malaikat badai api bala surga. Ketika Tuhan berkehendak mengambil saudara, dalam sekejap mata hidupmu diubahkan, jasadmu diubahkan oleh Tuhan. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasanya yang tanpa batas, kekuatannya yang dahsyat itu bisa menjangkau saudara dimanapun saudara ada. Jaga pikiran, jaga akal budi kita masing-masing, jaga hati masing-masing, jaga jiwa masing-masing dalam otoritas kekudusan Allah. Amin, amin. Haleluya. Percaya para malaikat bala surga mengawal saudara. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya. Hosana. Darah pengorbanan Tuhan mentahirkan. Kuasa pengorbanan Tuhan membebaskan kami dari segala ancaman maut, dari segala dosa dan cacat celah. Dibaharui dari hari ke hari, sehingga hidup kami dalam otoritas Sang Terang. Ketika terang itu hadir, kemuliaan Tuhan itu hadir, memancar di tengah-tengah umatmu, memancar di keluarga-keluarga kerajaan Allah ini. Oh Yesus. Amin, amin. Tuhan tolong, apapun persoalan yang dihadapi umatmu, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Kami sadari kami manusia tidak berdaya. Kami sadari tanpa campur tangan Tuhan kami tidak bisa melakukan sesuatu. Amin. Yang lemah dikuatkan kembali. Yang sakit dijamah Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Darah pengorbanan Tuhan memulihkan. Darah pengorbanan Tuhan membangkitkan kekuatan.
kasih Bapak, terima kasih. Tuhan jangkau hamba-hambamu, Tuhan jangkau umatmu sampai di pelosok-pelosok. Tuhan pelihara mereka, Tuhan tolong mereka. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati para pemimpin bangsa kami, pemimpin-pemimpin yang bijaksana, yang takut kepada Tuhan. Jika Indonesia penuh kemuliaan, Indonesia diberkati oleh Tuhan, Indonesia damai, Indonesia penuh kemuliaan hadirat Tuhan, Indonesia rukun, Indonesia disatukan dalam kemuliaan hadirat Tuhan. Bumi Majapahit di mana kami ada diberkati Tuhan, dalam harmoni kehidupan yang damai, dalam aktivitas penduduk Bumi Majapahit, dalam kerukunan, suasana yang kondusif, segala kefasikan, segala kejahatan disingkirkan dari Bumi Majapahit. Ibu Wali Kota, Bapak Bupati diberkati Tuhan, segenap Forkopimda semua dipakai oleh Tuhan melaksanakan program-program kerja bagi kepentingan masyarakat. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh gereja Tuhan menjadi berkat bagi Bumi Majapahit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.